Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, teman-teman media baik dari Jawa Barat maupun Jakarta yang telah hadir pada hari ini, kami ucapkan selamat malam, selamat datang. Dan pada malam hari ini saya Kabid Humas Polda Jawa Barat bersama dengan Wadir Reskrim Cyber Polda Jawa Barat menyampaikan siaran pers ya tentang pengungkapan perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Rekan-rekan sekalian, dasar daripada proses baik itu penyidikan maupun penyidikan kami yaitu LPB 684 12 Romawi 2025 SPKT Polda Jawa Barat tertanggal 17 Desember 2005 atas nama pelapor Heni Purnamasari. Adapun surat perintah penyidikan yaitu SP Sidik 146 12 Romawi Ditseper tanggal 19 Desember. Jadi 2 hari kemudian setelah menerima laporan dan kita melakukan proses penyidikan dari kelengkapan pelaporan, kita tetapkan untuk proses penyidikannya. Kemudian selanjutnya kami membuat surat pemberitahuan dimulai penyidikan dengan nomor LP nomor B 142 12 Romawi tertanggal 19 Desember pada hari itu juga. Dan ada pun TKP-nya ada di Jawa Barat. Modus operandi kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian bahwa pemilik akun telah memposting di platform TikTok dan Instagram dengan nama akun TikTok yaitu @kramatpela dengan URL-nya adalah http www.com/tiktok ya garis miring @kramatpela dan akun Instagram dengan nama akun @radalselebrity dengan URL-nya adalah http Instagram radalselebrity ya. Yang mana akun Instagram @radalselebrity ini ditemukan masih masuk login ke handphone milik saudara RRR. Yang mana akun @radalselebrity ini telah memposting beberapa kalimat penuduh yang tidak sebenarnya kepada pelapor. Jadi penekanan kami di sini adalah di mana akun Radar Selebriti telah memposting berupa kalimat menuduh yang tidak sebenarnya kepada pelapor. Kemudian uraian singkat kejadiannya bahwa pada tanggal 30 Juli 2025 pelapor diberitahu oleh karyawan pelapor yang bernama saudara MSR bahwa terdapat postingan di akun Instagram dengan nama akun yang saya sebutkan tadi ya, dengan narasi yang tidak benar seperti nanti rekan-rekan akan saya berikan ya. Ada beberapa substansi pernyataan di akun tersebut yang nanti akan saya berikan pada rekan-rekan. Nah, selain dari akun tersebut, Instagram tersebut, pelapor menemukan juga postingan lain yang dirubah atau diri terdapat pada akun TikTok Kramatpela dengan URL. Ini nanti akan saya sampaikan, yang mana foto pelapor diubah menjadi bertanduk, bertaring dan menjadi seekor binatang ya. Dan ini membuat pelapor menjadi keberatan sehingga melaporkan hal tersebut kepada kepolisian. Adapun pelapor ini atas nama SDR atau HP, pekerjaannya wira swasta, alamatnya Kabupaten Sumedang. Adapun saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap 3 orang saksi pendukung pelapor ya, yaitu saudara HP sebagai pelapor, kemudian MSR, saudari FS dan saudara DGP. Kemudian kami sudah melakukan beberapa pemeriksaan yaitu kepada ahli ITE, informasi dan transaksi elektronik, kemudian ahli bahasa dan ahli sosiologi hukum. Rekan-rekan sekalian, dari postingan-postingan yang telah dikumpulkan oleh pelapor dan sudah kita teliti, di sini ada 3 terlapor ya dalam hari ini. Yang pertama adalah saudara FM, pekerjaannya wira swasta di Kabupaten Garut. Kemudian saudara RRR, ini wira swasta juga, alamatnya di Kabupaten Garut.
dan saudara AF, ya, wira swasta, alamatnya di Bali. Rekan-rekan sekalian, dari barang bukti yang sudah kita sita tadi, rekan-rekan sekalian, tadi ada beberapa foto yang sudah kami berikan pada rekan-rekan. Ada 3 handphone, ya. Ya, ini rekan-rekan sekalian, ya. Ada 1 unit laptop merek MacBook Air MA warna biru tua dengan nomor seri sekian, ya. Kemudian ada laptop, kemudian ada 3 buah handphone ini, ya. Handphone merek Apple, handphone yang 2, ya, semuanya handphone, ya. Dan rekan-rekan sekalian, ini sudah kita amankan oleh para penyidik, ya, di Cyber Polda Jabar. Kemudian rekan-rekan sekalian, kenapa dari pelapor ini mengarah ke 3 terlapor, ya? Ini karena berdasarkan hasil gelar perkara, di mana undang-undang dan pasal yang dikenakan oleh bersangkutan ini adalah setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui oleh umum, ya, karena di-share di media sosial dalam sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf A Jo pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik. Rekan-rekan sekalian, dari hasil penyidikan kami dengan pasal yang kita tetapkan tadi itu, ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak yaitu 400 juta. Adapun tindakan kepolisian selanjutnya di sini selain melakukan penyelidikan, mediasi, ya, melakukan gelar perkara dan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan, kita juga melengkapi administrasi, pemeriksaan saksi-saksi dan juga terhadap penyitaan terhadap barang bukti dan berkoordinasi dengan Balai Bepom RI. Ya, ini yang sudah kita sampaikan pada rekan sekalian di sini bahwa ini ada salah satu flash disk, ya, yang berukuran 64 GB dan 1 bundel surat pemberitahuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rekan-rekan sekalian, untuk tindak lanjut selanjutnya adalah melakukan tahap penyidikan yang selanjutnya. Dan rekan-rekan sekalian, bahwa kasus ini telah melibatkan 3 orang pelapor tadi, dan saat ini kita akan proses lebih lanjut dan tentu saja proses ini kami lakukan secara profesional, ya, transparan dan akuntabel, ya. Kita akan berikan keadilan yang sebesar-besarnya kepada seluruh orang yang merasa dirugikan, ya. Ini sementara dari kami rekan-rekan sekalian, dan apabila ada pertanyaan kami berikan kesempatan. Ini kebetulan di sebelah saya ada Wadir Cyber, silakan bagi yang mau menanyakan secara detail, teknis dan sebagainya bisa kami persilakan. Demikian, terima kasih. Oke, Pak. Sebutkan dari mana, siapa. Saya Anggina dari Rebir. Pak, mau tanya, ini kan ada kaitannya sama brand skincare. Ini ada kaitannya sama public figure yang juga lagi berkasus nggak sih, Pak, di Jakarta? Lagi setelah ini, Pak, apa sih motif para pelaku Dari mana, sendiri? siapa? Afrizal dari Selebon Camp. Apa sih Pak motif para pelaku melakukan hal itu? Apakah ada pihak lain yang menyuruh atau murni dari keinginan pelaku sendiri? ya, satu lagi. Ya, Saya Leo teh. dari Star Seven. Pak, Basrin kan tidak bekerja sendiri pastinya. Ya. Apakah ya itu tadi? Apakah siapakah di balik ini semua? Ya, silakan kamu cek. Siap. Baik, terima kasih. Saya menjawab berkaitan dengan dari siapa Mbak? Andita, ya. Ya.
Jadi perkara ini kita masih lakukan pendalaman terhadap 3 orang, kemudian alat bukti yang ada yang kita sudah amankan, sementara juga dalam proses analisa masih berproses karena memang 3 handphone dengan 2 laptop ini butuh waktu. Yang pada intinya kami sedang melakukan pendalaman. Ya, nanti ke depan berkaitan dengan hasil analisa device yang kita amankan ya, di handphone maupun di laptop, nanti akan ke depan kita akan sampaikan tentunya ya. Terus kemudian berkaitan dengan perkara ya, motif ini ya, dan untuk sementara keterangan saksi terlapor ya, terlapor ini masih menyampaikan bekerja dengan sendiri ya. Nah, tentunya masih kita lakukan pendalaman lebih lanjut ya, karena berkaitan dengan hasil device yang kita sedang analisa di laboratorium kita. Terus selanjutnya untuk sementara ini memang baru 3 yang kita sudah lakukan pemeriksaan ya, dan terus kami akan lakukan pendalaman lebih lanjut tentunya, apa ada kemungkinan di luar ataupun ada orang-orang yang menyuruh mereka. Ya tentunya ini akan kita sinkronkan dengan device, hasil device yang kita sedang lakukan analisa di laboratorium. Baik, rekan Eswan, ini Pak, tadi belum terjawab Pak, motifnya tadi kan apa Ya. motifnya, apakah dendam atau ekonomi atau apa? Bisnis persaingan atau apa? Untuk motif saat ini masih kita dalami ya. Baru sementara keterangan yang didapatkan bahwa motifnya dilakukan karena pribadi ya. Izin Pak, saya Rafli dari Cek and Recheck. Biasanya kan kalau buzzer ini kan dibayar ya Pak. Mungkin boleh tahu nggak sih Pak, ini mereka melakukan hal tersebut itu dibayar berapa gitu? Terima kasih. Untuk sementara masih kita dalami keterangannya. Iya. tadi sudah disampaikan bahwa mereka masih mengaku sebagai pekerja sendiri ya. Tidak ada kaitannya dengan yang lainnya. Silakan bagi yang lainnya, mungkin Pak Mujib. Saya Faris dari Nusantara TV. Ya. Pak, ini kan setahun terakhir ini kan terdapat konten black campaign ya, atau fitnah terhadap brand milik Ibu Ahes sendiri. Nah, ternyata kan diantaranya itu Marwah dan Tiara Beauty. Apakah polisi menemukan indikasi fitnah tersebut dari barang bukti yang sudah ditemukan, Pak? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa rekan sekalian bahwa di sini dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal ya, dan hal ini tentu saja diyakini oleh pelapor ini tidak benar kan itu. Jadi sudah masuk apa yang disampaikan oleh rekan tadi ya. Oh, mungkin tadi 3 orang yang sudah diperiksa itu akan segera dinyatakan sebagai tersangka atau masih dalam pemeriksaan? Ya, nanti akan kita tindak lanjuti dengan proses penyidikan dan kelengkapan administrasi. Tentu mengarahnya kita ke sana. Berarti belum ditahan ya Pak, sampai saat ini masih dalam pemeriksaan aja? Ya, saya kira demikian. Karena dengan pasal yang tadi itu ancamannya ya, bisa ya. Kan? Cukup ya? Saya kira bisa terakomodir ya, walaupun jauh-jauh ya. Terima kasih ya rekan-rekan, terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh nih saya kan satu tipin ya, satu bisa buat teman-teman. Ya. Pak, satu pertanyaan lagi tuh, Pak. Terakhir Pak. Pak, Bu HP itu sempat membuat laporan lagi Pak terkait peretasan website miliknya tiap perusahaan dia. Itu sih Belum sudah- ada, belum Oh, ada. belum. Ya, baru melaporkan 3 akun yang ada di postingan tersebut yang sudah diberikan oleh pelapor dan kepada kita tidak lanjut. Sehingga kita tahan tadi barang buktinya dan juga ketiga orang yang sudah kita lakukan penyidikan. Ini update yang laporan HS terhadap Dokter O itu udah sampai mana? Dokter O yang Dokter Richard Lee sama Dokter Samira Ah, kemarin Yang kan pertama dulu yang kita eksklusif pertama, yang pertama ya masih mendalami sudah P21 atau sudah P21 gitu.
Boleh dijelasin. Nanti kita cari referensi dulu ya, belum siap mungkin gue. Tapi update-nya seperti apa Pak? Perkembangan dari kemarin saat ini sudah ada pemeriksaan kembali kah ada pihak-pihak lain mungkin? Yang terakhir tuh Yang kemarin yang itu. mangkir itu gimana? Yang mana respon itu? Bukan yang HS kan. DRL sama DRL. Direktur Kan Forum. ya, belum sempat hadir. Kemarin itu ada penambahan saksi ya. Ya. Ya, saksi itu sudah dilakukan pemisahan dan dia sudah hadir. Tapi dia posisinya sebagai saksi untuk pendukung pelapor yang melengkapi saksi pendukung pelapor. Ya, walaupun ada ikatan saudara ya kemarin. Saya kira itu. Yang terlapornya tiga-tiganya belum ada pemeriksaan lagi. Saat ini sudah ada, kan itu sudah sekali dilakukan pendalaman dan ada pendalaman lain. Tapi prosesnya masih ada perlu sinkronisasi dan ada rapat kembali. Tapi percayakan kita akan proses secara transparan, nanti akan kita ekspos ke teman-teman. Ya, untuk Resbox saat ini masih ada pendalaman dengan saksi dengan ahli yang lainnya. Ya, jadi kita dengan pernyataan Resbox dan sebagainya ini kami lakukan pendalaman lagi, sinkronisasi terhadap apa substansi pasal-pasal nanti bisa dipersangkakan kepada bersangkutan. Demikian juga yang kita duga tadi apabila keterlibatan sangat kuat terhadap pasal 555 nanti kan ke dalamnya juga. Ya, mungkin demikian ya. Kalau dua temannya dan katanya dihadirkan psikolog itu untuk responsnya. Sebenarnya masih dalam proses penyidikan. Ya, kita perkuat dengan keterangan-keterangan saksi dan bagaimana kronologis awal sehingga terjadinya postingan yang ada di mobil tadi. Ya. Hadiri saksi ahli yang psikolog itu benar. Psikolog itu dan Ya, kita lakukan itu memang suatu